Apakah termasuk juga untuk mengatasi pungli? Kata bulldozer juga perlu dipakai. Karena ini sekarang lagi keras soal itu. Saya kira beginilah, ini kan pungli ini merata ya, semua tempat. Nah dengan kemarin Presiden sudah nanda tangan Kepresnya dan sudah mulai berjalan, saya kira itu sudah satu langkah bagus. Kalau soal pungli sampai Presiden turun tangan itu kan berarti polisi, kemudian jaksa atau mental PNS sendiri belum sampai pada tahap yang diinginkan. Ya Presiden bagus lah. Nah itu yang perlu juga sekali-sekali pemimpin itu turun ke bawah. Jangan pemimpin itu di istananya saja. Selama ini kan kita banyak begitu. Jadi pemimpin itu di istananya saja. Tidak mau dia turun ke bawah. Sekarang Presiden turun ke bawah. Lihat sendiri gitu. Tapi beliau juga cari solusi. Apa ini? Ya mungkin salah satu perbaikan remunerasi tadi ke depan ini. Nah, seperti Papua. Itu dia beliau minta supaya disamakan semua harga BBM. Itu juga pikirannya bagus. Kan semua efisiensi, lomba bukan hanya bukan hanya Pertamina loh. Semua perusahaan-perusahaan yang di sini ya biar mereka berkompetisi. Saya ingat dulu sekitar taruhlah 5 tahun yang lalu Pak Kwi Kian mengatakan bahwa duit kita ini APBN itu 30% itu bocor. Artinya bahwa persoalan kita salah satunya pungli itu belum berhasil sampai sekarang. Saya sangat setuju ini setelah ya, omongan dari sebenarnya yang pertama lontarkan itu Profesor Sumitro Jahadikusumo, masih saya ingat mungkin berapa belas tahun lalu. Beliau mengatakan 30% kebocoran APBN kita. Dan itu saya benarkan. Saya terutama waktu saya Menteri SDM, saya lihat betul acting Menteri SDM itu ya. Saya lihat betapa banyak inefisiensi kita. Nah itu yang Presiden juga sangat address, tekankan betul. Nah, kenapa itu? Ya terjadi prosedur-prosedur yang berbelit-belit, yang disengaja mungkin dibuat supaya tidak efisien. Misalnya sekarang kita bisa tidak perlu import solar kok. Kalau biodiesel kita ini kita laksanakan bagus, itu rantainya panjang itu. Kalau kita tidak import solar, ya biodiesel kita bagus, harga palm oil naik, petani diuntungkan. Nah, ini kan satu rangkaian sendiri. Nah, tapi kan ada yang coba motong juga itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau itu mafia bagaimana Pak? Ya, saya kira termasuk dalam bagian itu. Itu yang harus kita potong. Tapi kan semua kita harus berubah. Seperti di SDM, itu ada dari 104, kita kurangin, tinggal 6 peraturan. Itu mungkin akan selesai nanti bulan-bulan depan. Nah, dampak dari ini semua, kita memotong banyak tuh peraturan-peraturan tidak perlu di SDM itu hampir 52.000. Ya, saya ulangi 52.000. 52.000 peraturan. Ya. Dan itu dampaknya kan luar biasa. Itu karya yang sebelumnya itu untuk jangka waktu Pak Presiden Jokowi? Ya, selama Presiden Jokowi ini. Karena potong zaman saya percepat lagi itu nanti difinalisasi oleh Pak Yonan. Dan US ASEAN Economic Council itu datang kantor saya, ada 20 orang. Mereka nyampaikan, ini yang 18 bulan terakhir ini kami rasakan suatu suasana investasi yang jauh lebih baik dari berapa belas tahun terakhir ini. Terlihat progres itu. Terlihat pemerintah itu menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Terlihat presidennya langsung juga turun tangan. Apakah kita sempurna? Ya enggak lah. Ada kurang kita? Banyak lah. Jadi jangan juga salah ngerti bahwa sepertinya kami dewa, enggak juga. Tapi yang saya ingin katakan, teamwork itu sekarang terlihat makin bagus. Dan itu menurut saya ya diberikan contoh oleh pemimpinnya yang bersahaja. Ramai juga di media Pak Luhut dan Pak Bu Susi ini katanya